Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda pagi ini? Saya yakin dan percaya semua aktivitas Anda bisa dijalankan dengan baik. Dan tentunya Anda semua bisa bekerja walaupun dalam semua keterbatasan di COVID-19 ini, tetapi Anda tetap bersemangat dan tetap optimis dalam menjalankan tugasnya. Selamat pagi teman-teman, para penggerak-penggerak pendidikan yang sekarang sedang terus berusaha meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan Indonesia walaupun dalam WFH atau work from home, dan juga long distance learning ya, bagi para pelajar yang tentunya sekarang dalam keadaan belajar di rumah jarak jauh dengan para guru-gurunya. Tetapi ini semua tidak membuat Anda semua menjadi pesimis dalam menjalani kehidupan ini, tapi tetap mempunyai motivasi yang kuat untuk selalu berkembang, untuk selalu meningkatkan kompetensi diri, tentunya untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, tetap semangat dan selamat pagi. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Saya pikir ini nggak terlalu penting ya, karena ini podcast ya. Dimanapun Anda dengar podcast ini, berarti sikonnya ya ucapan selamatnya sesuai dengan waktu kita mendengarkan podcast ini ya, kapan aja dan di mana aja gitu loh. Apa kabar teman-teman guru Indonesia? Saya selalu mendoakan Anda yang mendengarkan podcast ini, yang lagi dengar podcast ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan happy gitu ya, bersama orang-orang yang dicintai di tempat Anda masing-masing. Karena ini masih WFH, work from home atau LDL ya, long distance learning gitu. Ini tidak menghambat kita untuk tetap berkarya, untuk tetap meningkatkan prestasi kerja kita, dan juga tetap meningkatkan semangat ya, agar kualitas prestasi kita semakin hari semakin oke dan semakin bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana sih sukses seorang guru di abad milenial kini gitu loh. Pada kali ini saya akan mencoba ada 3 jurus sukses menjadi seorang guru milenial gitu. Apa sih teman-teman guru Indonesia? Yang pertama jurus sukses itu adalah totalitas. Nah, kali ini kita membahas tentang totalitas. Teman-teman sudah total nggak sih bekerja gitu? Yang guru sudah total nggak menjadi seorang guru gitu? Artinya guru dalam konteks lebih luas gitu ya. Dimana aja dan kapan aja kita bisa jadi guru gitu. Yang pasti jiwa keguruannya harus tetap hidup dan hadir dalam sanubari kita gitu. Kita harus total dengan pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh, sudah pasti ya, nggak bisa separuh-separuh gitu. Jadi kita harus tetap berusaha memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, untuk bagaimana caranya supaya pendidikan itu semakin baik, supaya pembelajaran yang kita lakukan dengan siswa itu semakin oke dan semakin bermakna gitu ya. Dan sudah pasti semua itu tidak bisa kita lakukan dengan separuh-separuh. Kalau separuh hati ya hasilnya juga akan setengah-setengah juga gitu. Jadi kita harus total dalam menjalani semua aktivitas kita. Simple nggak sih? Ya simple, tetapi itu sulit loh teman-teman, karena tanpa itu nggak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tentang totalitas. Tentunya dalam hal ini kita sebagai seorang guru harus menjadikan profesi kita ya sebagai pekerjaan utama,
bukan sebagai pekerjaan sambilan atau side job gitu lah ya. Karena totalitas itu akan memberikan sebuah energi positif loh, memberikan energi positif yang luar biasa terhadap profesi yang Anda geluti sekarang gitu. Jadi apakah cara untuk mengetahui diri kita itu sudah total atau belum nih dalam menjalani sebuah pekerjaan gitu. Jadi orang yang mempunyai totalitas yang tinggi dalam pekerjaannya, tentunya orang tersebut akan merasa tidak akan ada lagi pekerjaan yang lain yang bisa dia lakukan gitu, kecuali yang dilakoni sekarang ini gitu. Berarti kita sudah total itu. Nah, itu berbeda pemahaman juga ya. Karena setiap kita punya persepsi berbeda-beda tentang totalitas ya. Mungkin ada orang yang melakukan pekerjaan satu atau dua macam pekerjaan, tapi tetap totalitas gitu. Artinya lebih cenderung kepada pekerjaannya. Kalau kita memegang suatu pekerjaan, kita harus sungguh-sungguh dengan pekerjaan itu, dan tentunya bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang ada dalam diri kita untuk hasil yang lebih maksimal. Yang sudah pasti guru yang sungguh-sungguh itu sudah dipastikan akan memiliki kualitas pekerjaan tentunya yang tidak sama dengan guru yang biasa-biasa saja gitu. Berikut teman-teman, jurus yang kedua apa gitu. Jurus yang kedua setelah totalitas, yang kedua itu adalah kreatif. Ngomong-ngomong ngebahas tentang kreatif, teman-teman sudah kreatif belum? Saya yakin teman-teman sudah kreatif semua ini. Nah, tapi kita bahas juga di sini di podcast ini, karena ini sering juga kadang diabaikan oleh orang tertentu gitu. Yang kedua adalah kreatif. Seorang guru tentunya yang ingin berhasil di abad milenial ini haruslah guru tersebut kreatif. Jadi guru itu harus memiliki cara-cara berbeda dan menarik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sehingga dia bisa menjadi idola bagi para murid-muridnya. Ayo coba, siapa yang mau jadi guru idola bagi anak muridnya? Sudah pasti semua kita pingin ya. Tetapi itu butuh dilatih loh teman-teman. Jadi cara-cara kreatif seperti itu akan memberikan sesuatu yang surprise bagi para peserta didik kita gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sangat diperlukan oleh para anak didik kita. Tentunya ini akan memberikan warna tersendiri bagi mereka dalam pembelajaran. Nah, jadi mereka biasanya kan mereka sangat cepat bosan gitu kalau mereka melakukan hal yang itu aja gitu, dengan model-model pembelajaran yang begitu terus. Jadi sangat gampang anak-anak kita akan mengalami kebosanan. Tapi dengan memberikan cara-cara yang kreatif yang sesuai dengan kondisi siswa, yang menarik, kekinian, ya itu akan memberikan sesuatu nuansa yang sangat berbeda bagi siswa kita. Oke, pendengar Guru Shows, sekarang kita masuk kepada jurus yang ketiga ya, jurus dasar yang ketiga. Apa sih jurus dasar yang ketiga? Itu adalah nilai lebih. Teman-teman guru Indonesia, jadi seorang guru di masa sekarang ini, di abad milenial ini, tentunya harus memiliki nilai lebih gitu, agar pekerjaan yang dijalani itu berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat. Jadi alangkah sangat membosankan kalau kita hanya datang ke sekolah, terus ngajar, terus pulang tanpa ada kegiatan yang menunjang aktivitas keguruan kita ya. Kita bakalan rugi sendiri di abad milenial ini karena sangat kompleks. Jadi seorang guru tuh harus multi talent gitu ya, harus bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, dalam artian tidak mengganggu pekerjaan utama, tapi pekerjaan-pekerjaan yang akan menunjang pekerjaan utama kita sebagai seorang guru. Jadi apa sih contoh-contoh gitu nilai lebih dari seorang guru itu? Di antaranya
Ya seperti sekarang ya yang sering dilakukan ya menulis artikel di koran, membuat penelitian, paling tidaknya itu penelitian tindakan kelas ya, atau mungkin menulis best practice atau praktek terbaik kita, atau bahkan mungkin menulis buku ya. Yang belum ya kita harus membiasakan, dan atau mungkin kemampuan juga untuk berkomunikasi yang baik ya, disertai dengan kelihan dalam berorganisasi atau kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga dalam bidang-bidang pendidikan lainnya. Yang pasti apapun kemampuan kita di samping keguruan kita itu tentu ini akan menjadikan nilai plus ya, nilai tambah atau nilai lebih bagi diri kita, dan tentunya pekerjaan kita sendiri yang secara otomatis ini akan mendongkrak karir kita untuk melesat jauh lebih tinggi gitu. Ngomong-ngomong masalah nilai lebih, saya merasakan sekali gitu ya. Contoh di saat kita hobi menulis gitu, menulis artikel atau jurnal atau mungkin PTK. Bagi yang guru-guru pegawai kali ya, untuk naik pangkat itu sangat gampang sekali dengan melakukan hal-hal seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa juga dapat banyak keuntungan dari nilai lebih kita itu. Dengan menulis itu bisa mendapatkan tambahan uang saku mungkin ya. Kalau kita menulis buku terus kita pasarkan bukunya gitu, ada yang membeli gitu, ini akan mendapatkan royalti juga ya kalau buku-buku yang sudah BIR-SBN ya. Tapi paling tidaknya dengan mengembangkan nilai lebih kita, ini akan memberikan sesuatu yang sangat mendongkrak karir kita sebagai seorang guru ya. Banyak sih teman-teman saya yang luar biasa dengan hanya menulis, terbiasa menulis dan berkarya lewat tulisan. Ini sangat membantunya untuk mengikuti banyak hal seperti lomba menulis, terus bisa membukukan karyanya gitu yang BIR-SBN, terus bisa dipasarkan juga, bisa lebih luas juga kebermanfaatannya bagi sesama gitu. Dan ini sangat mendongkrak kita untuk berhasil di abad milenial ini. Jadi jangan pernah remehkan nilai lebih yang kita miliki loh teman-teman. Baik, Guru Shows pada ajang kali ini mungkin saya Fauzi cukup sampai sekarang aja dulu. Sementara waktu kita bakal sambung lagi pada sesi berikutnya. Semoga 3 jurus dahsyat ini memberikan suntikan energi bagi teman-teman dan juga memberikan sesuatu yang bernuansa motivasi ya bagi kita para penggerak-penggerak pendidikan di Indonesia. Oke, selamat beraktivitas dan terima kasih tetap bergabung di podcast Guru Shows.